Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang dan beribadah di tempat ini. Setelah seminggu yang kita lalui, kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua, mari persiapkan hati kita naikkan ucapan syukur, penyembahan kita buat Tuhan kita. Kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami hari ini masih ada semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, buat ibadah kali ini Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau beserta buat setiap kami semua ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, serahkan buat ibadah kami Tuhan. Dan setiap kita yang percaya dan berkati, kita boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus sangat rindu untuk memberkati kita, amin. Siapa yang siap diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu. Kita mau katakan bersama-sama, aku siap diberkati dan jadi berkat. Kita katakan bersama-sama ya, 1, 2, 3. Aku siap diberkati dan jadi berkat. Lagi, aku siap diberkati dan jadi berkat. Aku siap diberkati dan jadi berkat. Haleluya, semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Silakan jemaat boleh duduk kembali.
Yang percaya bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita percaya bahwa kebajikan Tuhan selalu menyertai bagi kita. Amin, Bapak Ibu semua. Yes. Kasih setiamu nyata buat setiap kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama katakan sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, amin, amin. Dan bersorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Jemaat Tuhan bisa dipersilakan duduk kembali. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Lebih dalam lagi mari kita bersyukur. Semua berkat sudah disediakan bagi kita, sudah dilimpahkan bagi kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tuhan,
Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau hadir oleh Roh-Mu dan ucapan syukur kami berikan kepadamu untuk seluruh kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih. Dan sekarang kami mau duduk mendengar firman-Mu. Berbicaralah untuk kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silahkan duduk, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang melayani. Tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk pagi ini Bapak Gembala. Dan saya tidak melihat Bapak Yohan dan Ibu. Beliau ada di mana? Hadirkah pagi ini? Oke. Terima kasih untuk kepercayaan buat Ibu Pendeta Moiliana menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Ini kayaknya dari kedatangan saya 3 kali di gereja ini, saya banyak lihat wajah-wajah baru. Apakah wajah lama yang baru hadir bersama-sama pagi ini? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan hari ini saya tidak datang sendirian. Ada 2 anak raja yang hadir. Oke, ada 1 Gian boleh berdiri dari Gorontalo, Sulawesi. Ya, dia akan jadi mahasiswa. Oke, karena sudah selesai dengan sekolahnya. Ya, terima kasih. Ada Grace yang terakhir dia ikut bersama-sama. Ya, dia sudah naik kelas dan hasil rapotnya sangat bagus. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan shalom untuk semua jemaat yang ada di sini. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Itu tema yang diminta untuk saya sampaikan berkaitan tahun ini GBI Semarang Indah. Oke, dengan tema Revival dalam Keluarga 2026. Saya mempercayai firman. Apa yang kita katakan dan percayai sesuai firman Allah, maka Allah akan mengkonfirmasinya. Allah akan memberkati revival di tengah keluarga dari GBI yang ada di Semarang Indah. Oh, yang percaya sedikit sekali. Yuk belajar katakan amin. Mau ngalami revival? Mau ngalami diberkati? Wah, semangat Anda menunjukkan siapa Anda. Kalau saya dengar di atas mimbar ini hanya 40% yang mau ngalami revival. Mau ngalami diberkati. Karena itu sekali lagi yang mau ngalami apa yang Tuhan janjikan dan jadi tema tahun 2026 revival dalam keluarga, boleh katakan haleluya. Jadilah seperti yang kita percayai. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Keluarga yang diberkati. Berdasarkan firman Tuhan, kata diberkati dalam Alkitab kita, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, kata barah. Dalam bahasa Ibrani yang artinya diberkati. Dan kata kerja ini adalah memberkati. Dalam bahasa Yunani, makarios. Ya, saya bulan Februari Maret kemarin baru pulang dengan tur
Holy Land kami, Makarios Tour ke Israel. Dan 28 Februari kami 2 hari kedua di kota Yerusalem setelah dari Mesir. Kami happy-happy saja karena tidak ada apapun, ya, peringatan apapun. Kami baru turun dari bus pagi itu bersama grup saya dan guide dari Israel. Dan saya tahu rutenya hari itu ke gereja Santa Ana, lalu kolam Bethesda, dan kami punya rencana ke Qumran, ke Yeriko, di hari kedua kami di Yerusalem. Kami turun dari bus, lagi jalan santai, tiba-tiba semua handphone kami yang terkoneksi roaming, ya, tiba-tiba bergetar dengan agak kuat. Lalu ada notis di situ, ada 4 bahasa di situ. Selamat datang, senang sekali Pak Pendeta Yohan dan Ibu. Kita beri tepuk tangan buat beliau. Opa Yohan, senior kita. Oke, pagi ini bisa bersama-sama dengan Ibu di belakang. Ya, saya lanjutkan. Dan ada 4 bahasa di situ. Di paling atas, notis kepresidenan. Ya, dan setahu saya dari hampir 50 kali saya bolak-balik ke Israel, baru kali ini saya terima itu. Dan saya tahu belajar tentang politik sedikit, itu hal yang penting, urgent. Kalau sampai ada notis kepresidenan, ya, dari pemerintahan Israel. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani di situ. Ya. Yang intinya satu-satu segera berlindung, mencari tempat yang aman. Saya lagi baca dan guide kami orang Israel asli juga baca, dia pun saya lihat dari mimik wajahnya bingung. Karena sebelumnya nggak ada berita apapun, notis apapun. Dan bersamaan kami membaca suara sirine mengaung-ngaung atas kota Yerusalem. Dan saya tahu setelah itu saya pelajari seluruh wilayah Israel. Sirinenya mengaung-ngaung. Lalu saya lihat guide saya dengan wajah yang agak sedikit bingung. Tapi dia tahu karena dia orang Israel, suara sirine itu sebuah tanda alarm untuk semua penduduk Israel segera cari tempat perlindungan. Tapi dia coba bertanya kepada salah satu warga Israel yang sedang naik motor. Saya tidak terlalu pintar bahasa Ibrani, tapi karena sering belajar bahasa, mau tidak mau saya mengerti artinya. Dan dia menanyakan seperti ini apa? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada berita apa-apa sebelum tadi malam pun tidak. Dan orang Ibrani yang sedang naik motor itu dia berkata, kita tahu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau ada notis dan suara sirine, segera bawa grupmu, turis yang ada ini untuk segera cari tempat yang aman. Dan kami berlari-lari kecil, sampailah kami di gereja Santa Ana. Dan tidak lama kemudian saya mendengar di langit Israel suara jet tempur. Dan saya tahu something wrong. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Kami tidak lama, kami berdoa. Saya sempat mendoakan peserta saya di kolam Bethesda mengalami mujizat kesembuhan. Sama seperti 2000 tahun yang lalu lebih Yesus melakukannya. Dan singkat Bapak Ibu Saudara, kami dipersegerakan. Hari itu kami mesti ada di Garden Tomb, di tempat kubur Yesus versi Kristen. Dan kami sudah janjian untuk perjamuan kudus. Guide saya ditelepon dari pihak Garden Tomb, segera datang. Segera datang, karena kami akan tutup Garden Tomb. Lalu kami sedikit berjalan cepat ke Garden Tomb. Dan begitu sampai di Garden Tomb, handphone saya berbunyi lagi, tanda peringatan. Dan terus bergetar terus.
Dan hari itu kami masuk di shelter di Gardentum, gua tempat kami berlindung dengan aman, dan ternyata sudah ada 4 grup, termasuk 3 grup yang lain dari Indonesia ya, yang sedang ada bersama-sama di situ. Dan hari itu kami ngerti tanggal 28 Februari 2026. Kalau dulu saya dengar dari almarhum papa mama saya yang beliau berkata, "Nek, perangku koyok gini. Suaranya, desingannya, peluru dan lain sebagainya." Jujur saya hanya menangkap itu sebagai pengetahuan, knowledge saja. Tapi hari itu 28 Februari 2026, ketika kami sedang makan siang, dalam perjalanan kami ke tempat kami makan siang, saya dengar dentuman di langit. Dan itu misil yang dikirim dari Iran dan ditangkis oleh Israel. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi di langit Israel dan suara yang ada. Ya. Sekali lagi bersyukurlah kalau Bapak, Ibu dan saya berdiri atas firman Tuhan. Makanya kata makarios, tur yang khusus Holy Land, yang beberapa belas tahun lalu Ibu Pendeta Moiliana disuruh Tuhan bawa banyak orang Indonesia ke Israel. November besok atas pertolongan Tuhan lagi, saya sudah mulai membuka kesempatan bagi siapapun yang mau ikut ke Israel November 2026. Dan bersama-sama sedang mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada hambanya. Makarios sama dengan kata bara, artinya diberkati. Ngomong ke kanan kirinya, bara, makarios, diberkati. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Ya. Saya yakin yang mau diberkati pasti semangat untuk ngomong bara, makarios. Karena artinya diberkati. Katakan amin. Sumber berkatnya dari mana? GBI Semarang Indah. Dengan tema yang ada, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Sumber berkatnya dari mana? Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Siapa yang akan memberikan bara? Siapa yang akan menurunkan makarios? Saya Bapak Ibu Saudara mempercayai sumber berkat kita adalah Tuhan Allah kita sendiri. Katakan amin. Makanya Tuhan ingatkan, jangan mengandalkan orang kaya. Jangan mengandalkan sesama. Para orang tua jangan mengandalkan anak. Anak jangan mengandalkan orang tua. Yeremia 17 berkata, terkutuk, tidak diberkati orang yang mengandalkan sesamanya atau mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkati bara, makarios, orang yang menempatkan Tuhan sebagai sumber berkatnya. Ia juga yang berkata, akan menyediakan pada waktu kita tidur, tadi malam, waktu kita berbaring, Ia sudah menyiapkan berkat untuk kita semuanya. Sesuai dengan porsinya masing-masing.
masing-masing. Makanya lagu Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Dunia boleh berkata kami sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang mungkin berkata yang sama. Tapi firman tetap firman. Allah sumber berkat yang akan menyediakan berkat bagi kita. Kalau dia mau berkati, kalau dia mau sediakan berkat bagi kita. Makanya tokonya boleh sama jualannya. Jejer-jejer. Oke? Anak Tuhan yang menaruh andalan kepada Tuhan. Tokonya jualannya bisa sama, dagangannya bisa sama. Kalau Tuhan berkata, aku mau berkati dia. Sopo sing iso nglawan? Nek Tuhan mau berkati Anda dan saya lebih. Dia sanggup untuk mengirimkan berkat atas kita. Amin. Karena itu tidak perlu iri hati terhadap sesama. Tidak perlu nyikot-nyikot temannya, anak-anak Tuhan. Orang yang diberkati hidupnya memperkenan Tuhan. Orang yang diberkati hidupnya bagaimana dalam kebenaran. Makanya jadikan Tuhan, aku berseru kepada Dia Tuhan. Dan aku tahu surga, open heaven, terbuka. Kalau Ia mau berkati, orang coba menghalangi, tetap bisa diterobos. Berkat itu pasti akan kita terima. Amin. Tuhan sumber berkat. Bagaimana bagian kita? Afirmasi. Khotbah saya terakhir di gereja ini. Afirmasi. Yuk katakan dalam hidupmu, untuk pasanganmu, untuk anak keturunanmu, untuk bisnismu, untuk pendidikanmu, untuk masa depanmu, untuk kesehatanmu, untuk apapun. Jangan kutuki dirimu dengan mengatakan kata-kata negatif, kata-kata pesimis. Tapi belajar mengafirmasi kata-kata berkat. Pak Yohan, Ibu, dan juga semua pemimpin di gereja ini, silakan ditunggu mau main ke rumah anak raja bersama jemaat semua. Sudah tidak sulit, Pak Yohan tidak perlu susah nanti. Hanya tinggal masuk lift, Pak. Karena gedung 5 lantai rumah anak raja sudah terpasang liftnya. Makanya banyak orang tamu berkata, ini bukan panti asuhan. Kok ada liftnya juga? Kadang orang berkata, ini koyok hotel mewah. Anak-anak saya sering dengar itu. Kenapa mesti pasang lift, Pak? 5 lantai, ada oma opa panti bahagia. Beliau juga pengen naik ke lantai 5. Saya bukan lagi orang muda. Anugerah Tuhan sampai hari ini masih tetap seger awet muda. Padahal sudah kepala 6. Saya ngerti bagaimana harus menyiapkan opa oma. Kalau saya tanya opa oma panti bahagia mau naik lantai 5 enggak? Lihat kota Salatiga. Sebelah kiri dari jendela bisa lihat Gunung Merapi yang lagi erupsi. Lalu kemudian Gunung Merbabu. Kalau sebelah kanan itu kelihatan Rawapening.
Bandungan dari jauh, dari lantai 5, menara doa kami. Opa Oma ngomong mau. Tapi ya apa? Doa ya Opa Oma, disiap nih, dirancang. Oke, naik lift. Dan anugerah Tuhan, liftnya sudah ada. Hanya perlu sedikit lagi dicoba sama teknisinya. Ternyata listriknya yang kurang. Oke. Saya sedang mendoakan, kami sedang mendoakan untuk naik daya. Dan sudah ngerti berapa ketika dari BTL sampaikan tentang hal ini. Dari PLN sampaikan tentang hal ini. Dari mana semuanya? Dimulai dari yang tidak ada. Tapi kata-kata berkat. Engkau yang punya pekerjaan ini, engkau yang suruh kami hambamu. Aku hanya taat saja, bagianku melakukan. Ketika ada visi, provisi pasti akan mengikuti. Makanya kalau hari ini tinggal nunggu beberapa saat peresmian rumah anak raja di Salatiga ketika lift semuanya sudah terpasang. Sekali lagi, sumber berkatku adalah Dia Tuhan terang yang memberkati. Amin. Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai ayat 27. Hari-hari ini kita tidak asing. Selesai ibadah beberapa gereja Tuhan mengutip gembalanya. Bilangan 6 ayat 23 sampai 27. Kata-kata bara, kata-kata makarios, kata-kata berkat. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Para imam, pemimpin yang ada. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Lihat di gambar yang sudah kita bisa melihatnya. Figur ayah, kepala rumah tangga yang mengatakan buat istri dan anak-anaknya kata-kata berkat. Saya mohon diri turun dulu sebentar. Pasti kita lebih senang kalau kita terima kata-kata berkat. Bapak Ibu diberkati. Oh, amin. Engkau mulai dari nol. Tapi kalau Tuhan berkata, di tanganmu aku memberkati, maka berkat pasti akan mengikuti hidupmu. Amin. Putranya? Oke. Lebih senang mana Bapak Ibu? Anaknya diberkati atau tidak diberkati? Berkati. Berkati. Diberkati ya? Semua setuju ya? Anak keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kadang gak sadar, makanya kita diingatkan ini. Kamu berdiri tolong. Dua-duanya putra-putrinya. Nah, kita kasih contoh praktis. Kita lagi jengkel, orang tua lagi jengkel, lagi marah. Oh memang ini contoh saja. Mudah-mudahan tidak terjadi buat Bapak Ibu. Memangnya anak kurang ngajar. Deloken nek
pernah mbek wong tua. Apa sing mbok kerjakne ora pernah nganti jadi diberkati. Pernah dengar kata-kata itu dari orang tua? Tetangga kita, teman kita, pernah dengar hal seperti itu? Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita sedang tidak berdiri di bilangan pasal 5 ini. Tapi kita sedang menaruh di atas kepala anak kita kata-kata kutuk. Kowe ra mungkin berhasil, kowe ra mungkin jadi wong, kowe ra mungkin, atau kata-kata yang lainnya. Tanpa kita sadari, kita menaruh di atas hidup anak-anak kita. Namanya kutuk. Silahkan duduk. Apa yang kita katakan bisa ditangkap oleh si iblis. Dia kerja luar biasa, pengen menjadi orang sukses. Tapi yang terjadi, kerja apapun kok gagal. Kerja apapun kok enggak pernah berhasil. Sing diapusi orang, dikiak orang, ngalami ditipu orang dan macam-macam. Terus tentu orang tua mendengar ini percaya atau tidak pasti sedih. Berdoalah Bapak dan Ibu, Tuhan, tolong anak-anakku supaya mereka diberkati. Bisa menangkap ini? Kenapa enggak diberkati? Walaupun orang tua berdoa untuk memberkati. Iblis ambil ini kata kutuk yang pernah terlontar. Sembahyang di hadapan Tuhan, iblis nuntut. Ingat peristiwa yang terjadi. Dari seseorang yang Tuhan berkata, orang ini berkenan kepadaku. Tapi iblis berkata apa? Iya, engkau jagai dia. Iblis tuntut dari Allah. Makanya Ayub ngalami hidupnya yang diberkati, ditahan berkatnya. Kenapa? Ditangkap oleh iblis kata-kata kutuk dan dikembalikan kepada orang yang menerimanya. Yang mengerti ini katakan amin. Be careful, hati-hati dengan omongan. Hati-hati. Para orang tua, ibu bapak, anak-anak dengan omongan. Dan Tuhan mau GBI Semarang Indah berhenti dari omong mengutuk diri sendiri. Mengutuk keluarga kita, mengutuk pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Apapun yang ada dalam hidup kita. Karena saya berdiri buat firman Tuhan. Tuhan menghendaki semua kita mengatakan kata-kata berkat untuk hidup kita dan keluarga kita. Katakan amin untuk hal ini. Enak loh Bapak Ibu. Bangun pagi. Tuhan berkati engkau ya istriku. God bless you my dears. Tuhan berkati engkau ya nak. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu loh. Maka apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Diberkati ya nak. Tuhan menyinari engkau loh nak.
Dunia di sekelilingmu boleh ngomong gelap. Tapi wajah Tuhan terarah kepadamu. Dan wajah yang terang itu menyinari engkau. Maka yang lain ngalami apa yang dibilang tidak baik-baik. Aku buat kamu berbeda. Karena aku menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Nanti habis khotbah kita praktek. Ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu Yesus berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Afirmasi, konfirmasi. Afirmasi, konfirmasi. Yuk ngomong ke orang di kanan kiri kita, pasangan kita sekali lagi. Engkau diberkati. Suami istri ada? Boleh lambaikan tangannya? Anda berbahagia. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Yang pasangannya belum duduk jejer, dicari. Oke. Dah? Sekarang adep-adepan. Ya. Jangan lihat Bu Moe, lihatlah pasangan Anda. Ini kalau perlu satu kali retreat keluarga, couple. Ya. Yuk, boleh ya? Mohon maaf yang datang sendirian. Ya. Ngerti yang ngono nyonyahku tak jak, ngerti aku bojoku tak jak iki mau, ya. Oke, sekarang karena Anda suami istri di hadapan Tuhan, itu menyenangkan di hadapan Tuhan, memperkenan Dia. Boleh peluk pasangannya. Ya, dipeluk. Jangan lihat saya, lihat pasangan Anda. Terus, ya wis, sudah. Selanjutnya, yuk katakan kata-kata berkat untuk pasangan Anda. Yuk ngomong kata-kata berkat. Kamu sehat, kamu umur panjang. Apa saja, yuk ngomong. Yuk ngomong. Oh, wah, luar biasa. Sini Pak Bu, sini Pak Bu. Bu. Ini contoh loh, langsung terekspresi loh. Tolong dicontohkan yang tadi, aku wis ngelirik kok tadi. Yuk, dicontohkan, dipeluk. Terus tadi gimana kata-kata berkatnya tadi? Oke. Terus nyonyahnya tadi piye itu tadi? Enggak gitu loh. Karo nepuk-nepuk. Sekali lagi praktek. Yes. Ini Bapak berdua, nomor 2 dari belakang dengan Ibu. Ya Anda Pak yang lagi noleh ke belakang. Iya. Pak siapa? Pak Teguh. Pak ya Pak Ali. Alwi. Salam kenal Pak Alwi dan Ibu. Anda Ciami. Oke. Dipeluk lagi, dikasih ini contoh yang kayak tadi. Oh, nyonyai. Iya. Jelas? Bisa mengerti ini? Bisa mengerti ini? Saya tanya anak-anak. Ya, sini. Nek lihat papa mama kayak gini piye kamu? Senang. Enggak ada hukum yang menentang hal-hal seperti ini.
Anak-anak itu lihat, dan saya kasih tahu ini, anak-anak belajar dari orang tuanya. Nek papa mamahnya rukun, mesra, percaya atau tidak, anak aman dan nyaman, mereka akan berkata home sweet home. Mereka nggak akan lari di tengah komunitas yang membuat mereka rusak. Kenapa? Karena mereka sudah menemukan di rumah itu membuat mereka aman dan nyaman. Yang mengerti ini katakan amin. Silahkan sekarang. Jelas ya? Kekristenan itu simpel, praktis. Kecuali Anda dan saya mau jadi calon teolog pendeta. Beda ceritanya, belajar teologi. Anak saya sedang di Singapura hari-hari ini. Sedang belajar teologi. Dia sudah selesai dengan pendidikannya di Melbourne. Dengan psikolog. Dan sejak kecil kami tidak pernah mau paksa dia. Walaupun papa mamahnya pendeta. Lalu harus jadi pendeta. Enggak. Makanya 36 anak raja yang sekarang di rumah. Kami sudah punya cucu 19. Selama 32 tahun. Kami berdua ditaruh Tuhan merangkul anak-anak. Baik anak yatim piatu, anak yatim atau anak piatu. Anak korban perceraian kategori yang kedua. Anak yang tidak diinginkan kehadirannya. Ada karena insiden. Dan yang keempat, kategori yang keempat, anak yang sebenarnya orang tuanya masih ada, lengkap. Tapi karena faktor ekonomi, sosial, pendidikan, mereka ada bersama dengan kami. Oleh anugerah Tuhan, selain kami menggembalakan jemaat juga, sudah puluhan lulusan sarjana dari anak-anak raja. Dari berbagai bidang ilmu. Ada yang jadi sarjana biologi, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, bisnis, akuntansi, dan masih ada banyak yang lain. Dan beberapa terpanggil untuk menjadi pendeta. Makanya ada di sekolah teologi. Anak saya tahun lalu menemui kami. Kami tahu sejak kecil dia punya panggilan pelayanan. Tuhan berurusan dengan dia. Tapi namanya anak muda dengan semua obsesinya. Makanya sempat dia keliling Indonesia dengan World Vision, wahana visi, pelayanan sosial. Sampai kemudian terakhir tahun lalu dia minta waktu berbicara pribadi dengan kami. Dan ia sampaikan, Dedi mama, aku mau lari kemana lagi. Kami dengar, lalu dia sampaikan, ini sepertinya aku gak bisa lari lagi. Aku harus memenuhi panggilan Tuhan atas hidupku. Dia sudah usia 30 tahun. Dan kemudian beberapa bulan yang lalu, dia ada di City Harvest, gerejanya Pastor Konghi, untuk belajar teologi. Kami tahu Tuhan sedang beracara dengan dia, mempersiapkan dia ke depan. Makanya keluarga yang diberkati, mau tidak mau, pasti diberkati untuk menjadi berkat. Ada karakteristik keluarga yang diberkati dan siap menjadi berkat. Yang pertama, seperti di gambar ini. Papa, mama,
anak-anak, kakak, adik hidup dalam kasih. Kasih itu mengampuni, berproses, saling bisa melukai, saling menyakiti, namanya berproses. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih. Boleh berdiri berdua. Grace dengan Gian. Bapak Ibu, anak-anak saya ini juga normal loh. Walaupun mereka anaknya pendeta. Saya boleh tanya, di antara kakak beradik bisa bertengkar enggak? Bisa. Normal. Anaknya pendeta pun normal. Menungsok. Bukan malaikat. Bapak Ibu dengar langsung ya dari mereka. Hadap ke kanan, ke jemaat-jemaat. Pernah bertengkar di antara kalian? Pernah. Pernah? Pernah. Berdua bertengkar? Iya. Ribut? Iya. Lihat papi mami bertengkar? Tapi jarang. Ini ada, tapi Tapi jarang. pernah lihat kan? Pernah. Pernah lihat papi mami Pernah. bertengkar? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Takut. Takut. Saya pendeta, Bapak pendeta. Bisa enggak dua pribadi laki perempuan dengan latar belakang 32 tahun loh kami menikah. Sampai hari ini kami masih terus mengikuti fase. Dan mereka, anak-anak kami, lihat langsung. Enggak bisa ditutupi ya, Pak Yohan dengan Ibu. Betul ya? Normal, enggak bisa ditutupi. Adu argumen dan lain sebagainya. Bisa terjadi di antara keluarga pendeta. Betul ya? Tapi kenapa Grace ini bersama kami sejak 1 tahun 8 bulan. Sekarang sudah SMP. Bukan waktu yang singkat. Anda boleh cek anak-anak kami, anak raja. Banyak tamu, makasih. Banyak tamu yang bilang begini. Kalau main ke rumah. Iki bener panti asuhan apa enggak ya? Karena kalau kami lihat anak-anaknya kayak anak-anak normal. Wajahnya ya wajah cerah-cerah. Oke. Tahu bagaimana menempatkan diri, menghormati. Sangat beda. Beberapa tamu berkata, dengan panti yang pernah kami visit, kunjungi. Kasih. Kita ini Indonesia mini. Dari Singkil Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote ada. Dengan latar belakangnya masing-masing. Maaf, mau cari cerita sedih kayak apapun ada. Ada kakak beradik. Si adik ini baru SD kelas 1. Kami lihat fisiknya kuat. Makanya kami arahkan dia untuk ikut karate. Kakaknya ganggu. Dia pegang apa saja mesti broken. Saking kuatnya.
Kenapa dia begitu? Usia dia baru 4 tahun. Peristiwa yang pernah terjadi di Nduga, Papua, pernah sampai televisi nasional. Seorang bapak yang ditemukan tubuhnya terpotong-potong mutilasi, ditaruh, dibuang di sungai. Dan waktu ditemukan oleh masyarakat, oleh TNI, anak ini lihat. Dan bagaimana jasad bapaknya dijadikan satu dalam kondisi terpotong-potong. Waktu pertama, berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya tanya dia, Alfian, kalau besar nanti pengen jadi apa? Saya kaget, karena anak ini menjawab begini, Mami, aku mau jadi tentara, aku mau bunuh orang yang membunuh bapakku. Anak baru jalan 5 tahun. Sudah dengan dendam yang luar biasa. Kami bersyukur Yesus mengasihinya. Kami bersyukur Yesus menyembuhkan luka batinnya. Kalau Anda dan saya lihat sekarang dia, wajahnya ceria, sorot matanya bukan lagi sorot mata kebencian. Karena apa? Kasih yang dihidupi di tengah keluarga yang diberkati. Apa yang terjadi selanjutnya? Karakteristiknya rukun. Ayo ngomong ke kanan kiri. Rukun. Saya tidak tahu pernah dengar kisah ilustrasi yang saya berikan. Suami istri berdoa, puasa cukup lama untuk minta sesuatu dari surga. Dan hari itu Bapak di surga berkata kepada malaikat, jawab, kirim segera ke rumahnya. Alamatnya di sini, Semarang Indah. Dan malaikat taat kepada Allah Bapa. Mengirimkan itu. Dia siap dengan kontainer yang besar. Lalu kemudian berkata, siap untuk memberikannya. Tapi sampai di depan rumah di Semarang Indah, malaikat mendengar ini. Suami istri bertengkar, ribut, saling menyalahkan. Bahkan tidak mau mengampuni. Lalu akhirnya malaikat menunggu, berpikir sebentar lagi reda. Tapi rupanya suami tidur di kamar sendiri, istri tidur di kamarnya sendiri. Malaikat lapor kepada Bapak di surga. Mereka enggak rukun. Mereka ribut. Mereka bertengkar. Padahal barang ini dari surga. Mau enggak mau, enggak bisa return. Enggak bisa dibawa balik.
Terus Bapak instruksikan malaikat yang lain, coba cek siapa yang juga membutuhkan ini. Dan baru saja berdoa. Ada satu malaikat yang mencatat, itu Jalan Poncorjo 87M, Salatiga. Suami istri tidur. Oke. Kelihatan mereka rukun. Dan memang mereka sepakat. Bapak di surga ngomong, pindah, kirim ke Poncorjo 87M Salatiga. Akhirnya kami yang terima. Haleluya. Karena apa? Rukun. Pagi ini sebentar saya tutup khotbah saya. Dan pesan Tuhan sama. Rukun. Maka berkat pasti akan dicurahkan. Amin. Takut Tuhan menjadi bagian karakteristik yang selanjutnya. Dan percaya atau tidak, keluarga yang hidup diberkati menjadi berkat, pasti berdampak. Mari lihat, dia tidak hanya mikirin buat diri sendiri. Tapi selalu bagaimana hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat itu tidak nunggu kita kaya, Bapak Ibu. Jadi berkat itu tidak nunggu simpanan deposito kita triliunan atau miliaran. Jadi saluran berkat itu dari hal-hal yang kecil. Ketika kita mampu dipercaya dengan berkat yang kecil dan kita menjadi saluran berkat. Maka Bapak berkata, salah aku nek ndak berkati dia lebih besar lagi. Karena dia mampu untuk menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Almarhum mama saya pernah ngomong gini. Awal-awal ketika anak kami baru 13-an. Lu tuh ngapain? Ngurusi anaknya orang. Nyekolah nih. Biaya nih. Terus mama boleh tanya. Sok nek mbok gede nih nganti gede jadi orang kuliah jadi sarjana. Ngerti gitu sama lu. Sama Joko dia tunjuk menantunya. Ngerti? Belum tentu loh. Saya enggak bantah. Karena saya enggak tahu hari esok. Dan seandainya apa yang beliau katakan benar terjadi. Buat saya dan suami. Sebuah anugerah. Karena bagi kami, lakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Lalu almarhum mama saya, nek lu buat hidup lu, be anak lu sitok. Karena kami dari Jawa Timur, nggak kekurangan. Cukup. Nggak kayak gini, lu mikirin
Biaya sekolah, biaya ini, biaya ini. Saya hanya tutup dengan suami saya waktu itu. Mama, tolong doakan kami. Doakan Moy, doakan Joko. Doakan kami. Kami cuma belajar taat melakukan apa yang Bapak suruh lakukan. Beliau diam. Tapi hari itu, besok paginya, Tuhan jawab sesuatu dengan almarhum mama saya. Pagi-pagi, karena ada urusan di gereja, saya segera pagi-pagi ke kantor. Saya hanya pamit dengan mama saya, "Mah, Moy sama Joko ke kantor." Dan saya tidak tahu apa yang jadi. Sampai siang harinya, pulang di atas jam 2, dan mama saya nunggu di depan pintu. Lalu ngomong gini, "Moy, lu Mbak Joko bener." "Kenapa, Mah?" Lalu beliau tunjukkan kepada saya di meja makan kami 1 sisir pisang. Terus mama saya ngomong gini, "Lu tahu enggak, Mama itu tadi malam mau tidur, pagi-pagi itu mau ngomong sama kamu, tolong Mama beli no pisang. Karena pisang Salatiga, pisang Kopeng itu pisang getasan enak teksturnya dan semua. Cuma karena saya keburu-buru ke kantor, mama saya nggak jadi ngomong. Beliau juga lupa. Kata beliau, sekitar jam 10 pagi, ada orang ketok rumah kami. Bu Moy, Bu Moy." Mama saya keluar. "Bu Moy di kantor sama Pak Joko di gereja." "Ada apa?" "Oh, Oma." "Ya sudah, Oma titip aja buat Oma." Lalu diberikanlah di tas kresek 1 sisir pisang yang beliau pengen. Beliau senang lihat hakikat persis yang tak inginkan. Aku ndak ngomong, kok Tuhan ngerti ya. Makanya beliau ngomong kepada saya dan suami saya, "Wis layanono anak panti, nek Tuhan suruh kalian ngerangkul mereka, ambil mereka, ambilen. Aku tahu Tuhan itu yang nyuruh kamu melakukannya." Sampai hari ini, Bapak Ibu, barah, maka rios terjadi. Akhir Juni ini tambah 6 lagi. Anak-anak yatim, yatim piatu, anak korban perceraian. Ada dari Saum Laki, Kepulauan Tanimbar. Ada dari Jawa Tengah, Klaten. Ada dari Malang. Dan saya percaya, saya diberkati untuk jadi berkat. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lagu praise. Tadi waktu nyanyi ini WL Singer, ini luar biasa. Singernya juga ada senior-senior, luar biasa. Ada junior. Yuk, tolong dipimpin. Aku diberkati. Ya, terus ajak
jemaat nyanyinya nggak sekedar nyanyi, mengekspresikannya. Yuk, silahkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Ya apa tadi? Aku Berkati. Tunggu. Ini yang mau diberkati, berlimpah-limpah, lambaikan Amin. tangannya. Aku Berkati. Tunggu dulu, karena saya lihatnya itu. Aku diberkati. Ojo heran loh. Surga lihat kita loh. Terus Bapak ngomong gini. Lu minta berapa kok? Lu minta berapa Ci? Lu tak tanya minta piro? Oh secukupnya, kok? Secukupnya, oh cukup ki relatif. Aku ngomong sa-M cukup, Anda bilang kurang. Oke. Bapak mau diberkati ya. Mau berapa Om? Terserah, oke. Mau berapa? Mau berapa? Mau diberkati? Mau berapa? Oh yang banyak. Wah, luar biasa yo. Wah. Ai. Kasih mau berapa? Diberkati berapa? Sesuai dengan Tuhan yang Sesuai Tuhan. Iki ketoke jemaat iki rada sungkan nyebut nominal ketoke. Kok berapa sama tadi? 5 triliun. Wah, amin. Wah. Saya terakhir engkau Mbak Taci mau berapa? Lah, saling lihat. Mau berapa? Tadi saya ngomong loh, pernyataan nubuatan loh. Sopo ngerti buka ndek Solo 3. Ya, sesuai rencana Tuhan. Tuhan. Nek buka ning Solo 3 sing daftar akeh. Amin. Mau diberkati, limpah-limpah, andang guyang-guyu terus dari tadi. Seneng ya mau diberkati? Betul? Oke. Pak Yohan dan Ibu mau diberkati? Amin, kita sepakat ya. Oke. Tapi nyanyinya gitu. Aku diberkati. Terus Bapak ngomong gini, sesuai imanmu toh. Nek imanmu ora yakin, aku di saka endi, saka sapa. Sekali lagi sumber berkat kita adalah Allah. Ya, nyanyi dengan iman. Mari, aku diberkati.
jadilah keluarga yang diberkati dan keluarga yang menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Kami terima. Tangan kami terbuka. Kami terima dengan percaya. Maka apa yang kami percayai terjadi di tengah kami. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh anak-anak kita dari DCS Choir yang akan memberikan persembahan pujian bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan anak-anak DCS.
I love you all.
Ya Bapak Ibu, kita bisa berikan tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Kita bersyukur punya anak-anak yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Kita berdoa biar anak-anak kita kedepannya bisa dipakai lebih lagi oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Untuk saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang Indah. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Moiliana yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Ibu Pendeta Moiliana bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Raya Onset Minggu tanggal 21 Juni 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Pemberkatan nikah pada tanggal 21 Juni 2026 akan diteguhkan dalam pernikahan kudus Saudara Samudra Haryadi Wibowo, putra dari Bapak Ibu Slamet Hardianto, dengan Saudari Poa Stefani Dewi, putri dari Bapak Ibu Poa Sun Giam. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan Worship and Prayer yang kami adakan setiap hari Jumat pukul 8 malam sampai 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya bahwa revival pasti akan terjadi. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Saya undang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri sekali lagi, kita akan bersama-sama memujikan pujian. Sama-sama berkatakan iman bahwa kita adalah orang yang berkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku,
anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dengan iman dan percaya kami terima bahwa kami menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah oleh kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan yang akan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Aku diberkati